gereja Lose. Iya. Hai anak-anak di rumah, kita tahu anak-anak di rumah dulu. Yeay. Masih pada ingat nggak apa yel-yel kita? Coba Lose, masih ingat nggak? Ayo Geren, 1, 2. My best. Aduh Lose coba. You are awesome. Iya nggak apa-apa, suka bercanda Lose. Iya Geren, Nggak suka apa-apa, nggak bercanda apa-apa. Yuk anak-anak di nih. rumah coba bilang gimana? 1, 2, 3. You are awesome. Kurang seru nih. Coba lebih seru lagi. 1, 2, 3. You are awesome. Wah, kenapa sih you are awesome? Tahu nggak? Masih ingat nggak? Hari pertama itu apa? Kita sudah belajar ya dari hari pertama, kedua dan hari ketiga. Nah, dari hari pertama tuh apa tuh anak-anak? Ada yang ingat nggak? Ingat dong pastinya Lose. Coba Lose, hari pertama apa? Hari pertama itu Tuhan ciptain kita itu luar biasa indah. Kenapa indah? Karena segambar dan serupa dengan Tuhan. Oh yes. Hari kedua apa Lause, masih ingat? Lupa. Oh lupa. Wah anak-anak nggak lupa Lause. Coba kita dengar. Coba dengar. Coba dengar dulu. Yes betul. Hari kedua itu kita diingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Betul Sebagai sekali. bukti kasihnya Tuhan mau mati bagi kita. Tapi Lause bukan mati aja. Tapi dia memelihara hidup kita. Nggak stop hanya sampai di situ Lause. Dia menjagai kita forever. Wow. Sampai kita mati. Sampai kita pulang ketemu Tuhan di surga. Wah luar biasa. Karena itu kita mau bersyukur. Dan hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Sebelum kita belajar tentang apa hari ini, kita nyanyi dulu. Karena hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Music. Sama-sama ya anak-anak di rumah. Kita pakai gerakan kita memuliakan Tuhan. Ikuti gerakan-gerakan Lose di sini untuk kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan. Katakan sama-sama bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bilang lagi hari ini sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
harus bersuka karena apa Lause? Karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Walaupun mungkin ini sudah hari yang terakhir ya, tapi sukacitanya jangan hilang. Yes. Yuk sebelum kita lanjutkan, mari kita buka di dalam doa. Mintalah Yunia pimpin kita dalam doa ya. Yuk anak-anak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami sudah melewati seal yang pertama dan kedua, hari ini adalah hari yang ketiga. Tuhan kami bersyukur sekali, kami bersuka cita karena Tuhan begitu baik telah menyertai acara seal kami. Tuhan kiranya kasih dan sukacitamu terus melimpah-limpah di dalam kami. Dan kami mau memuji Tuhan hari ini dengan hati yang senang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah sebelum kita lanjutkan, anak-anak kita mau sama-sama bilang yel-yel kita dong. Apa yel-yel kita? Kita harus ingat bahwa You are awesome. Sekali lagi dong. You are awesome. Nah, kita awesome karena pasti bukan karena kita, karena Tuhan. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita mau nyanyi lagu tema kita, theme song kita apa? Made for this. Made for what? Made for this. Yuk. Kita sudah tahu kan apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Karena itu kita mau terus mengasihi Tuhan dan ingat Tuhan mengasihi kita. Kita mau terus menaruh harapan kita pada Tuhan karena Tuhan yang memegang masa depan kita. Kita nyanyi lagu ini, Tuhan mengasihiku. Oleh karena itu kita punya penuh harapan. Sama-sama seperti biasa menari untuk Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya.
puji Tuhan? Masih dong, Masih Lause. langsung? Masih. Kenapa sih kita masih terus puji Tuhan? Tadi lagu tadi bilang apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Yes. Tuhan menjamin hidup kita. Amin. Kita mau terus cinta Tuhan. Tuhan. Sama-sama kita bilang, Love, I love you. I love you forever, Lord, Lord. forever. Yes. Music. Sama-sama bilang, Love, I love you, Lord. I love you, Lord, forever. Lord, I love you, Lord, forever. Say, I do my best. I do my best. I do my best. Oh, I do my best. I do my best for you. praise, I praise you, Lord. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Praise, I praise you, Lord, forever. Praise, I praise you, Lord, forever. I do my best. I do my best. Oh, I do my best. I do my best for you. I do my best. my best. I do my best. Oh, I do my best. I do my best for you. Yes, janji ya, we'll do our best. Yes. Janji, Lause. Amin. Wah, karena itu kita sudah diciptakan Tuhan serupa dan segambar. Dia mengasihi kita bukan hanya dengan bukti disalib saja, tapi juga dengan menjaga, memelihara kita, menjamin masa depan kita sampai seterusnya. Karena itu kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, firman Tuhan akan mengajar kita. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita untuk Tuhan. Sama-sama kita bilang, pakailah aku dalam sikap doa. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Minta Tuhan ingatkan kita. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Mari kita tetap ambil sikap yang sopan untuk berdoa dan mendengar firman Tuhan. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan,
sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Hai Brave Kids, wah senang sekali ya. Hari ini kita adalah hari yang terakhir kita mengadakan sekolah Injil liburan di tahun 2022. Wah tak terasa ya, waktu cepat sekali berlalu. Tapi tentunya kita semua mendapatkan banyak sekali berkat daripada Tuhan, ya kan? Pastinya dong. Sebelum kita mulai, Rauso pengen review sedikit nih. Hari yang pertama, kalian pasti tentunya masih ingat ya. Kenapa kamu disebut awesome? Karena God made you, ya. Allah menciptakan kamu menurut gambar dan rupanya. Jadi waktu kamu lihat diri kamu lihat siapapun yang ada di dalam dunia ini, kamu dapat melihat bahwa di tiap orang itu merupakan gambar dan rupanya Allah. Sekalipun berbeda warna kulit dan ada perbedaan-perbedaan yang lain. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Yay, that's why we are awesome. Yang kedua, kita bersyukur ya bahwa Allah bukan hanya menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, tapi waktu kita jatuh dalam dosa, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mau menyelamatkan manusia. Allah tidak memusnahkan kita, tapi Dia menyatakan kasih-Nya yang begitu besar karena kita begitu berharga di matanya. Dan kasih-Nya itu Dia nyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Karena itu kita sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan. Dan hari yang terakhir ini kita mau belajar lagi why you are awesome. Kenapa kamu awesome? Yuk, dan kalau kamu awesome, apa yang harus kamu lakukan? Dan kalau kamu awesome, apa yang harus kamu berikan untuk Tuhan yang sudah membuat kamu begitu awesome? Oke? Kalau gitu sudah siap semuanya ya? Kita mau berdoa, minta Tuhan menolong kita. Kita lipat tangan, tutup mata berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami awesome Tuhan. Dan karena itu sekali lagi kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami mengerti. Jika kami awesome, maka apa yang harus kami berikan untuk Tuhan. Karena itu kami sungguh mau menyerahkan waktu ini
Tolong kami Tuhan, berkati kami. Berikan hati seperti tanah yang subur, supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan dapat bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Oke, yuk kita lihat video yang satu ini terlebih dahulu ya. I like being you, said the reflection in the mirror. To me, you are perfectly perfect. I blushed. Me? Yes, you. And by the way, you have wonderful eyes. I blinked, astonished. I do? Absolutely. They sparkle like stars on the darkest of nights. I gazed downward. Thank you. Your eyes sparkle too. Sweet of you to say. You have a marvelous voice. I gently whispered, You really think so? Of course. You sound as joyous as a songbird, whistling in the trees. And you have a magnificent smile. I sheepishly grinned. Well, Mama always says, start every day with a smile. I agree. Your smile is as bright and cheerful as the sun in the sky, and you are quite smart. I took a step towards the mirror. I do try very hard. You sure do. You're as brilliant as a rocket scientist. I like that you are friendly. I leaned in closer. It's very important to be nice, you know. It sure is. You're as peaceful as a butterfly. And you have a lot of courage. I raised my head high. I auditioned for the school play today. Outstanding. You're as brave as a lion. You're a fantastic dancer. I spread my arms wide. Watch how fast I can twirl. Around and around I went. Amazing. You're as graceful as a dolphin gliding through the sea. I plopped on the ground, giggling as the room playfully spun around. And you have a terrific laugh. Thank you very much. Your chuckle fills the air with bubbly joy. But most of all, I like your heart. Your kindness is as beautiful as a rainbow. I stood up and walked towards the mirror. To me, you are perfectly perfect. I gently pressed my hands against the glass. I like being you. We smiled in unison. I like being you too. I want to be you forever. Wah, kalian tadi sudah melihat kan video singkat tetapi punya arti yang sangat luar biasa sekali. Di situ digambarkan seorang anak kecil perempuan yang merasa tidak bisa menerima dirinya ya. Yang merasa bahwa dirinya tidak menarik gitu ya. Tapi ketika dia bercermin, ada seseorang yang berbicara di sana yang ternyata adalah bayangan dirinya yang mau menyadarkan dia bahwa dia itu sungguh luar biasa. Dia spesial, dia menarik. Nah, anak-anak, seringkali kita juga pasti merasakan hal yang sama seperti anak kecil yang di film kartun tadi gitu ya. Kita merasa wah melihat diri kita kok kayaknya kita gak menarik. Melihat diri kita kok kayaknya gak seperti orang lain. Kenapa bisa demikian? Karena seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lihat teman kita lebih cantik. Kita ngaca, kita lihat kok aku gak kayak dia ya. Terus kita lihat teman kita, wah dia kayaknya ya jago misalnya menari, jago berenang, jago olahraga, menang-menang lomba. Terus kita lihat
kok kayaknya aku nggak ada satupun piala ya, saya nggak punya piagam, saya sepertinya nggak punya kemampuan apa-apa. Sehingga kita merasa bahwa kita tidak berharga, kita tidak menarik, kita merasa bahwa diri kita ini wah tidak ada gunanya. Atau mungkin kita melihat, wah orang itu atau teman itu dia enak banget ya hidupnya ya. Dia bisa menikmati banyak hal, gak seperti saya keluarga yang biasa-biasa saja, sederhana, waktu libur hanya di rumah saja, teman-teman aku libur bisa pergi ke Turki, bisa pergi ke Disney di Jepang, bisa pergi ke Amerika, wah pergi ke tempat yang jauh. Kemudian kita akhirnya jadi merasa, aku ini tidak ada harganya, aku ini tidak menarik, aku ini jelek, aku ini buruk. Wah, semuanya kita anggap bahwa kita tidak menarik, kita tidak awesome, kita merasa bahwa diri kita begitu rendahnya gitu ya. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Anak-anak, kita jangan lupa ya bahwa kita ini seharusnya tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan teman-teman kita, dengan siapapun juga. Karena dari miliaran orang yang ada di dalam dunia ini, tidak ada satupun orang yang sama seperti diri kita sendiri. Sekalipun kita ini anak kembar, tetapi kita tetap punya perbedaan. Buktinya apa? Tuhan itu waktu dia menciptakan, salah satu yang begitu ajaib, yang membuktikan bahwa kita tidak ada duanya, bahwa kita hanya satu-satunya, yaitu sidik jari yang kita miliki. Anak-anak, kalau kita lihat sepintas nih ya, sepertinya kok sidik jari kita sama-sama aja tuh sama yang lain, atau jari kita itu sama aja sama yang lain. Tapi ternyata tidak. Semua orang, sekalipun sepintas lalu kita melihat tangan kita, jari kita, dan kelihatannya sepertinya sama saja, ternyata semua orang punya sidik jari yang berbeda-beda. Tidak ada satupun sidik jari di dunia ini yang sama persis, tidak ada. Ajaib bukan? Apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita bukan? Ya, tentunya. Ajaib sekali apa yang sudah Tuhan perbuat. Waktu Tuhan menciptakan kita, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7, Lause Malvian baca buat kamu ya. Dikatakan di sana apa? Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan di sini bahwa rupanya gitu ya, selain kita punya sidik jari yang berbeda-beda, Tuhan itu ketika menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita dengan memberikan karunia-karunia masing-masing yang luar biasa. Ada karunia, ada talenta yang berbeda-beda, ada juga yang sama tentunya. Ada yang mungkin punya kemampuan, wah dia bisa bercerita dengan baik gitu ya. Wah dia bisa punya telinga untuk mendengarkan orang kalau misalnya mau sharing. Ada yang suaranya bagus, ada yang juga Tuhan berikan talenta untuk bermain musik. Atau mungkin dia bisa menari dan sebagainya. Itu merupakan satu pemberian Tuhan yang sangat luar biasa ketika Dia menciptakan kita. Jadi Tuhan menciptakan kita bukan hanya sekedar segambar dan serupa dengan Dia, tetapi Dia memperlengkapi kita dengan karunia, talenta, kepandaian, kemampuan yang luar biasa dan tiap-tiap orang tentunya berbeda-beda. Sekalipun memang mungkin kita lihat ada yang sama. Ya memang ada yang sama. Yang pintar menyanyi gitu ya kita lihat. Ada yang pintar bermain musik. Ada yang pintar di dalam pelajaran. Misalnya math, English, Mandarin. Atau mungkin pelajaran science. Atau mungkin jago komputer. Jago bermain game. Bermacam-macam.
Dan semuanya itu merupakan suatu hal yang membuat kita menjadi spesial, awesome. Ya, itu dia yang membuat kita benar-benar awesome. Bukan hanya segambar dan serupa dengan Allah, tapi kita satu-satunya di dalam dunia ini, tidak ada dua, Malvian hanya satu, dengan modelnya seperti ini, dengan karunianya, talentanya yang ada di dalam dirinya Malvian, dan juga semuanya yang ada di dalam diri Malvian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu sebabnya yang membuat Lause Malvian awesome. Demikian juga kamu tentunya. Coba kamu ngaca sekarang. Kamu lihat diri kamu. Maka kamu akan melihat bahwa kamu hanya satu-satunya. Nggak ada yang sama seperti kamu. Sekalipun sekali lagi Lause Malvian bilang ada yang kembar. Tapi tetap berbeda. Karakternya beda. Gitu ya. Sifatnya berbeda. Kemampuannya berbeda. Dan semuanya itu merupakan satu anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan yang Tuhan mau adalah bahwa dengan semua yang kita miliki itu, entah suara yang bagus, pengetahuan yang hebat, kemampuan bermain musik, berolahraga atau apapun yang kita miliki itu, kita kembalikan untuk siapa? Untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apa yang kita punya di dalam hidup kita, di dalam diri kita yang awesome ini, itu harus kita kembalikan kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup untuk Tuhan. Di mana melalui hidup kita, dengan karunia kita, talenta kita itu, kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri nih. Kita merasa diri kita hebat nih, terus kemudian kita menyombongkan diri gitu ya, dan kita pakai semuanya itu untuk apa? Wah, bangga supaya kita terkenal, famous, supaya kita dapat uang yang banyak. Enggak boleh gitu. Kalau kita bisa jadi famous, kita harus ingat itu semua karena pemberian Tuhan, yang artinya harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang memberikan kita semuanya itu, maka kita tidak mungkin bisa seperti saat ini. Karena itu Lause Malvian mau mengajak semua anak-anak, temukan apa yang menjadi karunia Tuhan buatmu. Talenta apa yang Tuhan kasih buatmu. Kalau kamu pandai di dalam pelajaran, belajarlah dengan sungguh supaya kelak kamu bisa pakai kepandaian kamu itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau kamu punya skill, entah kamu menari, menyanyi, bermain musik, pandai memasak, kamu pintar bikin art dan sebagainya. Kamu pakai semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga orang lain yang melihat kehidupan kamu dan apa yang kamu kerjakan itu dapat melihat Kristus hidup dan mereka pun dapat mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan merasa minder. Jangan dengeri perkataan orang, ya. Jangan. Apapun keadaan kamu terima, kamu bersyukur. Kamu kembangkan apa yang Tuhan sudah berikan buat kamu untuk kemuliaan namanya. Lause mau mengakhiri cerita hari ini dengan kisah tentang seorang yang bernama Louis Braille, ya. Louis Braille. Kalian mungkin tahu kan ya, kalau orang yang tunanetra itu punya bahasa sendiri kan ya. Bahasanya itu atau tulisannya itu kan seperti titik-titik, ada simbol yang dikenal dengan nama tulisan Braille. Nah, itu ditemukan oleh seorang yang bernama Louis Braille. Waktu itu dia lahir pada tanggal 4 Januari 1809. Di mana? Di negara Prancis gitu ya. Dia ini adalah anak keempat dari Bapak Simon Rene Braille dan Ibu Monique Braille. Ayah Braille ini seorang pembuat pelana dan berbagai perlengkapan untuk pacuan kuda. Nah, ketika itu berusia 3 tahun, mata Braille ini
tertusuk jarum yang dipakai untuk membuat lubang pada bahan kulit gitu ya. Wah, kedua matanya akhirnya infeksi. Pada usia 5 tahun, akhirnya si Braille ini benar-benar dia kehilangan penglihatannya gitu ya. Dia tidak bisa melihat. Namun orang tua Braille itu tidak menyerah. Mereka tetap mendidik Braille gitu ya. Memberikan dia sekolah yang baik. Dan dia termasuk orang yang pintar. Sehingga akhirnya anak-anak sekalipun dia buta, dia akhirnya bisa menemukan atau membuat simbol huruf timbul yang dapat dibaca oleh orang yang buta ya. Braille itu bisa menghasilkan 64 simbol gitu ya. Pada usia 15 tahun dia sudah bisa menerbitkan buku Braille yang pertama. Sehingga akhirnya ya buku Braille itu berkembang untuk bisa ada pelajaran matematika dan juga pelajaran musiknya. Dan itulah yang dipakai sampai saat ini oleh para rekan-rekan, teman-teman kita yang tunanetra untuk supaya mereka bisa belajar, membaca, mendapat pengetahuan yang banyak lewat huruf Braille itu. Nah, anak-anak lihat kan betapa luar biasanya kan Braille. Dia mungkin sedih, tapi dia nggak mau lama-lama bersedih gitu ya. Sekalipun dia buta, tapi dia percaya bahwa Tuhan memberikan dia kepandaian, kemampuan, sehingga itu yang dapat dipakainya untuk bisa menemukan huruf Braille dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang hingga pada saat ini khususnya bagi teman-teman kita yang tunanetra. Betapa luar biasanya kan? Siapa yang mau dipakai Tuhan seperti Braille? Lause Malvian percaya kita semua mau dipakai Tuhan dengan kemampuan kita. Seperti Lause Malvian menjadi hamba Tuhan, menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, untuk menceritakan berita Injil kepada kamu semua, untuk mengajar kamu untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu merupakan persembahan hidup Lause Malvian untuk Tuhan. Dan kamu pun demikian, dari kecil kamu harus pakai hidupmu untuk Tuhan. Kamu awesome karena Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya. Kamu awesome karena Tuhan memperlengkapi kamu dengan karunia dan talenta yang harus kamu persembahkan dan kembalikan hanya untuk Tuhan. Seperti pujian yang tadi waktu Lause Lady nyanyi dengan Lause Yunia ya, dengan Koko Geren. Pujiannya berkata apa? Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu. Walau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Ini yang harus kamu katakan kepada Tuhan. Walau aku masih kecil Tuhan, aku mau Tuhan pakai hidupku untuk melayani Tuhan. Supaya melalui kehidupanku, nama Tuhan dapat ditinggikan, dimuliakan. Aku mau Tuhan pakai. Karena itu yuk anak-anak mulai sekarang. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Jangan merasa dirimu buruk. Jangan merasa dirimu kecil. Jangan merasa dirimu tidak berharga. You are awesome. You are awesome. Tuhan ciptakan kamu awesome. Bersyukurlah dan pakai hidupmu untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan menciptakan kami serupa dan segambar dengan Tuhan. Bahkan Tuhan menciptakan kami dengan memberikan kami karunia, talenta, kemampuan. Dan semuanya itu harus kami syukuri dan kami kembalikan untuk Tuhan. Kami tidak lagi mau membandingkan diri dengan orang lain. Kami mau bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kami. Dan kami bangga. Kami awesome karena kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, seal kita hari ini selesai. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 3 hari. Dari tanggal 27, 28 hingga 29 Juni. Kita berdoa supaya kita boleh kembali bersama-sama di sekolah minggu dan di tahun yang akan datang kita bisa kembali mengadakan seal bersama-sama. Ingat, lakukan firman Tuhan,
bertumbuh di dalam Tuhan, dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Bye semua Brave Kids, Tuhan memberkati. Halo anak-anak, wah jumpa lagi nih sama Lausenia. Gimana tadi? Sudah dengerin firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Cookingnya udah belum nih? Udah juga. Nah sekarang kita mau art nih. Sebelum itu, seperti biasa anak-anak ya, kita mau yel-yel dulu ya. Pasti masih inget dong, dan pasti masih semangat kan? Oke deh, karena Lausa sendiri nih, Lausa minta kamu di rumah ya, yang semangat ya. Oke, 1, 2, 3. You are awesome. Wah, luar biasa. Lausa senang sekali ya. Hari pertama sudah berlalu, hari kedua sudah berlalu, hari ini hari ketiga. Wah, rasanya nggak pengen cepet-cepet berlalu deh. Tapi tetap saja ya, kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan membuat art nih. Hari ini membuat apa ya? Kita akan membuat orang-orangan seperti ini. Nah, anak-anak bisa menggunakan peralatan yang ada di rumah. Misalnya tempat gulungan tisu yang bekas tisu ya. Tapi karena hari ini Lausa adanya tempat vitamin atau botol vitamin seperti ini juga bisa. Oke. Nah, Lausa punya ini. Kemudian apalagi sih alat-alat yang kita perlukan? Kita perlu beberapa kertas warna anak-anak ya. Anak-anak bisa pakai kertas origami ya. Ini Lausa punya kertas warna dan Lausa sudah gunting ya. Oke. Terus Lausa ada satu kertas nih. Kertasnya agak mengkilap. Anak-anak juga bisa pakai misalnya kertas yang bercorak, kertas kado dan lain sebagainya gitu ya. Terus kita seperti biasa kita perlu penggaris atau pensil atau spidol untuk menulis, lem, gunting. Nah, ini nih yang spesial nih. Lausa punya beberapa peralatan yang kecil-kecil ini nih. Ini ada apa ya? Ada kancing. Anak-anak di rumah ada nggak ya kancing? Kalau nggak ada mote juga nggak apa-apa, ada mote-mote. Dan Lausa butuh 2 bola mata. Seperti ini ya, yang kecil-kecil seperti ini. Nah, sekarang kita membuat ya. Yuk kita mulai yuk. Hari ini kita mau buat orang ya, membuat orang. Nah, pertama kita akan lem ya. Kita gunting kertas. Ini untuk bagian mukanya. Kita gunting sepanjang ini ya anak-anak ya, sesuai dengan lingkaran botol atau lingkaran tempat tisu ya. Nanti kita akan gunting untuk bagian atasnya, kemudian kita lem. Nah, seperti itu. Lalu kita akan lem. Nanti ini akan ada di bagian atas. Untuk mukanya Lausa pakai warna pink muda, karena Lausa nggak ada. Anak-anak bisa pakai warna yang coklat muda juga bisa kalau ada. Kalau nggak ada, warna putih juga bisa ya. Ini Lausa pakai warna pink muda. Oke. Seperti ini. Lausa pakai botol vitamin ini tujuannya supaya nanti kalau jadi Lausa tuh bisa taruh pensil ya di dalamnya gitu. Jadi lebih kuat. Kalau pakai karton kan tidak terlalu kuat, jadi Lausa pakai ini. Nah, sudah. Ini bagian atas sudah jadi seperti ini ya. Sekarang kita buat bagian bawah. Ini Lausa buat yang perempuan kan. Sekarang Lausa mau buat yang anak cowok nih ya. Ini bagian atas. Sekarang karena anak cowok Lausa pakai warna biru. Pakai warna biru seperti ini. Nah, Lausa akan gulung lagi. Lausa akan tempel lagi. Anak-anak gunting kertasnya sesuai dengan keperluannya ya, sesuai dengan lingkaran
botol dan tingginya. Anak-anak bisa ukur sendiri di rumah. Hari ini Lausa nggak ada yang temenin sendiri, tapi Lausa senang juga. Anak-anak di rumah pasti juga menemani Lausa membuatnya kan. Dan jangan lupa seperti biasa, setelah dibuat dikerjakan nanti anak-anak kirim fotonya di grupnya. Wow. Gimana nih anak-anak nih? Sudah dengerin firman Tuhan hari ini kan? Gimana Tuhan itu ya menciptakan kita dengan indah dan luar biasanya, dengan tujuan maksud yang luar biasa juga ya. Tuhan berikan kepada kita talenta, karunia. Kita harus juga pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Kembalikan untuk Tuhan ya. Nah, ini sudah jadi anak-anak ya. Sudah jadi. Kemudian ini bagian nanti kita akan buat di sini bagian muka, ini bagian badannya. Sekarang kita akan membuat dasi. Nah, Lausa mau bikin dasi nih anak-anak nih. Dasinya seperti ini nih, kecil sekali ya. Kecil sekali. Caranya gimana? Caranya mudah. Ya, caranya mudah. Kertas yang tadi yang warna-warni ya. Anak-anak mau bikin dasi yang panjang juga bisa ya. Seperti dasi yang kerja gitu ya. Yang panjang begini bisa, tapi Lausa mau bikinnya dasinya kupu-kupu seperti ini. Jadi Lausa akan gunting kertas ya kira-kira segini. Terus Lausa lipat dua seperti ini, lalu lipat lagi jadi kecil. Lausa akan tempel anak-anak. Lausa akan tempel. Kalau ada double tip ini lebih cepat. Tapi Lausa hari ini pakai lem. Jadi nanti menempelnya perlahan-lahan saja dengan sabar supaya bisa rekat ya. Kalau pakai double tip akan lebih cepat. Oke. Nah, sudah seperti ini. Sudah jadi. Ya, sudah jadi kan? Nah, ini agak ini ya. Lemnya tadi terlalu banyak. Ya, seperti ini. Sudah jadi kecil sekali karena terlalu kecil, jadi agak susah menempelnya. Dan dia kertasnya agak licin anak-anak ya. Kalau sepunya ini kertasnya agak licin. Nah, jadi seperti ini. Sudah jadi ya. Sekarang kita akan tempel kita akan tempel matanya dulu pertama. Tempel matanya. Ini sambil kita tunggu kering, kita akan tempel matanya di sini. Matanya seperti ini. Anak-anak bisa berkreasi ya, sesuai dengan imajinasi anak-anak ya. Anak-anak mau pakai dasi yang seperti apa, bajunya mau model seperti apa, boleh. Bisa kasih itu kancing. Sekarang Lausa mau kasih dasinya satu ya, seperti ini.
sekarang tunggu kering, kita akan membuat rambutnya. Masa diamin dulu di sini, tidurin dulu biar kering ya. Sekarang kita akan membuat rambutnya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya. Rambutnya di bagian atas, di samping-samping, tapi di bagian muka kan nggak ada rambut ya. Sekarang kita akan buat nih anak-anak. Nah, kertas yang tadi kita sudah punya, misalnya anak-anak mau punya warnanya yang coklat, tapi Lausa hari ini punyanya warnanya orange, jadi nggak apa-apa. Nanti kita akan ukur di bagian atasnya ya, seperti ini. Nah, jadi ini terlalu panjang, Lausa akan gunting. Lausa akan gunting. Nah, setelah itu kita akan nanti kan akan dilingkarkan seperti ini ya anak-anak ya, ke sini. Tapi Lausa mau cari tengahnya nih, tengahnya supaya kita mau bentuk mukanya dulu, mukanya ya seperti ini. Kita lipat jadi dua seperti gini. Nanti di sini kita akan bolongi ya bentuk mukanya, gitu kan? Oke, seperti ini ya. Nanti rambutnya di samping kanan kiri, mukanya di tengah. Nah, karena ini laki-laki, jadi rambutnya seperti ini dong ya. Kira-kira. Coba. Oh iya. Saya akan buat dia seperti ini. Nah, ya, rambutnya sudah jadi. Sekarang Lausa akan tempel rambutnya di bagian atas ini. Tempel rambutnya di bagian atas. Kita akan tempel begini, seperti gini ya. Kalau cowok kan rambutnya pendek. Yap, sudah jadi. Nah, ini dasinya sudah mulai menempel. Tadi Lausa kasih agak banyak. Sekarang, nah tulisannya anak-anak kita akan buat ini. I am awesome. Oke, Lausa buat warna orange aja ya. Kita buat warna orange tulisannya. Untuk menunjukkan bahwa kita itu memang diciptakan Tuhan luar biasa. Dan Tuhan mau kita pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Oke, udah jadi seperti ini. Lalu kita tempel di bagian tengah di sini. Ya. Oke.
Sudah hampir jadi anak-anak. Sekarang tinggal apa? Tinggal kasih mulutnya. Kita berikan di sini gambar mulut tersenyum. Yap, seperti ini. Yeay, sudah jadi. Nah, art kita hari ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa kita ini yang Tuhan ciptakan awesome, luar biasa, indah, dengan maksud dan tujuan Tuhan, ya. Kita harus pergunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, ya. Tuhan sudah mengasihi kita anak-anak, seperti Tuhan mengasihi anak-anak semua kan? Nah, kita sudah sadar hal itu dan sekarang kita mau pakai hidup kita mau melayani Tuhan, kita mau berikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Nah, anak-anak selamat mengerjakan ya. Tuhan berkati. Halo Brave Kids, ketemu lagi dengan Loso Lelen. Nah, hari ini hari terakhir Sil ya. Sebenarnya sedih sih, tapi nggak apa-apa, kita sudah mendapat berkat di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Nah, ini tadi udah dengar firman Tuhan kan? Semua anak-anak Tuhan pasti Tuhan beri apa? Talenta. Ya, semua talenta sama semua nggak gitu talentanya? Enggak dong. Ya, pasti beda-beda ya. Semua Tuhan ciptain melengkapi lah, saling melengkapi ya. Nah, pasti ada yang hobi masak nih, memiliki talenta masak. Nah, itu juga bisa digunakan untuk melayani Tuhan. Nah, sebelum kita mulai memasak, kita bilang yel-yel Sil dulu yuk. Ya, 1, 2, 3. You are awesome. Sekali lagi ya. You are awesome. Nah, Brave Kids, hari ini yang ketiga itu kita akan membuat cheese stick. Tahu dong cheese stick itu seperti apa? Ya, pasti dia berbentuknya stick gitu ya. Nah, bahan utamanya juga pastinya itu keju. Nah, Brave Kids pasti udah siapin ya bahannya ya. Nah, kejunya seperti ini, boleh merek apa aja boleh. Nah, terus ada lagi tepung untuk menggorengnya ya. Kalau sepunya yang rasa vanila, rasa apapun boleh. Nah, ada lagi satu lagi tepung panir ya. Nah, jadi bahannya itu ada 3. Semua udah siap dong pasti ya. Nah, sekarang kita potong dulu kejunya. Ya, kita akan membuat kejunya ini seperti stick ya, kita potong-potong ya. Ya, losepunya sudah dipotong nih. Brave Kids semua udah juga dong ya. Ya, bentuknya kayak stick kan ya. Ya, kalau sudah, kita sekarang siapin tepungnya ya, tepung ininya taruh di mangkuk atau di piring. Nah, losep taruh di piring nih. Nah, taruh gitu, nah terus nanti dikasih sedikit air ya, dikasih sedikit air, tapi jangan banyak-banyak ya. Nggak boleh, nanti kalau kebanyakan nanti encer. Nah, aduk rata. Nah, kalau udah rata, nah udah kayak gini nih, Loso Lelen punyanya kayak gini nih, nggak terlalu encer. Nah, jadi nanti pasti gorengnya bagus gitu ya. Nah, udah siapin ini, tuang lagi nih tepung panirnya, masukin lagi ke tempat yang berbeda ya, jangan disamain. Nah, kalau udah, nah kita mulai deh menggoreng. Nah, sekarang kita ambil satu stick ya, taruh di sini. Ya, di tempat di tepung yang ada yang tadi kita udah campur air ya. Kita ratain, kalau udah masukin ke tepung panirnya. Ya, harus rata ya, supaya nanti hasilnya itu bagus. Ya, harus ambil garpu ya, supaya gampang ambilnya nih. Kalau udah, kita masukin ke penggorengan. Ya, jangan lupa penggorengannya diisi minyak dulu ya. Minyaknya juga secukupnya aja. Ya, kita masukin. Nah, terus kita bikin lagi deh. Bikin satu lagi ya. Pasti nanti ini hasilnya nih, wah enak nih. Nah, nanti kalian kalau misalkan udah bisa bikin sendiri di rumah kalau lagi iseng-iseng nih buat ngemil gitu ya. Nanti pasti mami papi juga seneng deh. Anaknya udah bisa masak sendiri
ataupun cuman cheese stick aja nih. Kayaknya itu ya, tapi pasti nanti hasilnya enak nih. Nah, jangan lupa nanti diaduk-aduk ya, jangan sampai gosong. Apinya juga jangan besar ya, kecil aja. Kalau besar nanti dia cepet gosong. Kalau misalkan ada yang takut saat menggoreng, nggak apa-apa, nanti minta tolong mami, papi atau cece koko boleh. Ya supaya nanti nggak kena minyak, takutnya kan minyaknya panas ya. Nah ini satu nih udah mateng. Nggak boleh ditinggal ya saat goreng ini ya. Nanti kalau ditinggal gini, tahu-tahu gosong lagi ya. Ya oke. Ini udah mateng nih. Ya, terus matiin dulu ya kompornya ya. Ya kita angkat kalau udah. Langsung tirisin ya. Wah kejunya nih udah mulai keluar nih. Udah berhamburan nih kejunya keluar nih. Nah, David punya gimana nih? Udah jadi belum? Oke nggak? Bagus nggak? Nih, supunya seperti ini. Nempel nih, bentar ya. Ya untuk awal-awal nggak apa-apa, kita cobanya 2 dulu ya. Nih, mau dicobain nggak? Cobain dulu yuk. Kita potong ya. Wah, kayaknya yummy banget nih. Wah, pasti nggak sabaran ya untuk cobain ya. Ya, ini loh supunya. Cobain ya. Enak sekali. Nah, hari ini udah selesai. Nah, kalian setelah ini boleh coba yang lebih banyak biar Cece Koko bisa ikutan makan. Nah, sampai ketemu lagi, Beb Kids.